Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan, yaitu membahas soal-soal persiapan penilaian akhir tahun ya untuk kelas 8. Nah, langsung saja mulai dari nomor 11 ya, karena 1 sampai dengan 10 sudah kita bahas pada video sebelumnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini ya, ini sebuah lingkaran yang pusatnya di titik O, titik K, titik L, dan titik M pada kelilingnya ya. Kemudian sudut KOL ini besarnya 60 derajat ya. Jika luas juring KOL 25 cm persegi, juring KOL ini, nah ini luasnya diketahui 25 cm persegi, maka luas juring LOM adalah titik-titik. Juring LOM adalah yang ini yang ditanyakan. Nah, berarti kita menggunakan juring KOL dan juring LOM. Ingat ya, pada juring itu berlaku perbandingan sudut pusat, perbandingan panjang busur, dan perbandingan luas juring itu sama. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah luas juring LOM. Luas juring, ini luas juring ya, LOM, kalau kita bandingkan dengan luas juring KOL, ini yang diketahui ya, nah itu nanti akan sama dengan perbandingan sudut pusatnya ya. Nah, karena ini yang diketahui sudut pusatnya, luas juring LOM banding luas juring KOL berarti sama dengan sudut pusat LOM banding sudut pusat KOL gitu ya. Nah, luas juring LOM ditanyakan, kita misalkan dalam X, kemudian luas juring KOL diketahui yaitu 25 sama dengan sudut LOM. Nah, sudut LOM itu kan ini. Nah, ini belum diketahui ya, karena KOM ini diameter, berarti sudut ini lurus, berarti sudut LOM itu merupakan pelurus dari 60 derajat. Berarti berapa? 180 dikurangi 60 sama dengan 120 derajat. Bisa ya langsung ya. Berarti sudut LOM itu adalah 120 derajat banding sudut KOL adalah 60 derajat. Ya, ini bisa disederhanakan, kita coret ya, bagi 60 hasilnya 2, bagi 60 hasilnya 1. Kemudian kita pakai perkalian silang. Ya, berarti 1 kali X adalah X sama dengan 25 kali 2, 50. Tadi X adalah pengganti dari luas juring LOM yang ditanyakan. Berarti ketemu, tentu saja satuannya cm kubik. Berarti jawaban yang benar adalah D. Langsung kita lanjutkan nomor 12 ya. Perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya. Ini AB itu diameter dari setengah lingkaran yang ini. Kemudian BC juga diameter dari setengah lingkaran yang ini. Jadi ini ada 2 setengah lingkaran yang panjang diameternya tidak sama. Jika panjang diameter AB dan BC berturut-turut adalah 21 cm dan 14 cm. Berarti panjangnya AB 21 ini ya. Ini panjangnya 21 cm. Dan panjangnya BC ini adalah 14 cm. Maka keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, ini menghitung keliling bangun itu. Keliling bangun ini. Ingat ya, keliling suatu bangun, khususnya pada bangun datar, itu berarti menjumlahkan panjang seluruh sisinya. Nah, kalau daerah ini, yaitu daerah yang diarsir ini, maka kelilingnya itu adalah panjangnya AB ditambah panjang busur BC ditambah panjangnya CB ditambah panjangnya busur
ini. Busur AB ini ya. Nah, itu kan boleh kita tulis begini ya. Panjang AB ditambah panjang BC, begitu kan? Ditambah, berarti ini tambah panjang busur AB ditambah panjang busur AB, ini ya, ditambah panjang busur BC, ditambah panjang busur BC. Karena pada dasarnya gambar ini kan bangun ini kan mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Keempat panjang sisinya dijumlah, gitu kan? Sama dengan AB panjangnya 21 plus panjang BC 14 plus panjang busur AB. Busur AB itu merupakan setengah keliling lingkaran. Berarti panjangnya ini, panjangnya busur AB ini karena ini setengah lingkaran, berarti sama dengan setengah kali keliling lingkaran, gitu. Nah, ya keliling lingkaran dari ini ditambah ini juga sama setengah kali keliling lingkaran. Berarti sama dengan ya 21 tambah 14 itu adalah 35. Betul ya? Nah, ditambah ini setengah kali keliling lingkaran yang ini. Rumusnya kan PD. Ya, karena jari-jarinya 21, maka P-nya kita pakai 20. 2/7, ini 22 ya. Kali diameternya 21. Terus ditambah setengah kali, sekarang setengah keliling lingkaran yang ini, panjangnya busur BC ini, yaitu Pi-nya kita pakai 22/7 kali diameternya adalah 14. Ingat ya, keliling lingkaran itu kalau yang diketahui diameternya kita pakai PD. Nah, kalau sudah sama dengan 35 ditambah, kita pakai sistem coret ya, ini dengan ini ya, 1 berapa? 11. 7 dengan 21 bagi 7, 1 bagi 7, 3 ya, berarti ini tinggal 11 kali 3 yaitu 33 ditambah ya. Sekarang yang ini juga bisa kita coret. Nah, berapa? 1, 11. Kemudian ini dengan ini bagi 7, 1 bagi 7, 2. Berarti berapa? 11 kali 2, 22. Nah, sama dengan tinggal kita jumlahkan ini. Satuannya dulu ya, 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10. Nyimpan 1 tambah 3, 4, 7, 9. Berarti 90 satuannya sentimeter. 90 berarti option A. Begitu ya. Kita lanjutkan sekarang. Soal nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika besar sudut QRP 62 derajat, QRP berarti sudutnya ini. Nah, ini diketahui 62 derajat. Maka besar sudut QPR berarti ini sudut yang ditanyakan. Adalah titik-titik. Nah, kini kita ingat ya. Sudut PQR itu adalah sudut keliling yang menghadap pada diameter PR. Masih ingat sifatnya? Sudut keliling yang menghadap pada diameter besarnya sama dengan sudut siku, berarti 90 derajat. Nah, selanjutnya kita pakai rumus pada sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat. Berarti besarnya sudut QPR yang ditanyakan ya, itu sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi jumlah dari dua sudut yang diketahui, yaitu
90 dan 62 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi berapa ini? 152 derajat. Betul kan? Jadi berapa? Yaitu sama dengan 180 dikurangi 152 adalah 28 derajat. Jawabannya C. Begitu. Kita lanjutkan ke nomor 14. Panjang jari-jari dua lingkaran masing-masing 9 cm dan 4 cm. Jarak antara dua pusat lingkaran 13 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah titik-titik. Nah, kalau panjang garis singgung persekutuan luar kita lambangkan dengan L, maka rumusnya bagaimana untuk menentukan? Yaitu sama dengan akar kuadrat dari panjangnya garis pusat ya, jarak antara dua pusat lingkaran. Berarti kita lambangkan dengan P, berarti P kuadrat dikurangi jari-jarinya karena garis singgung persekutuan luar, maka jari-jarinya dikurangi. Berarti R min R, yaitu jari-jari lingkaran yang besar dikurangi jari-jari lingkaran yang kecil dikuadratkan. Sama dengan akar kuadrat dari P-nya adalah 13 kuadrat min R-nya yaitu jari-jari lingkaran yang besar 9 dikurangi jari-jari lingkaran yang kecil 4 kuadrat. Jadi sama dengan akar kuadrat dari ini hasilnya 169 dikurangi 9 dikurangi 4 adalah 5 kuadrat 25 sama dengan akar kuadrat dari berapa ini? 144 sama dengan 12 ya. Satuannya cm, berarti jawabannya B. Sebenarnya soal ini bisa kita awangan anak-anak ya. Bisa kita pakai awangan kalau kalian hafal triple Pythagoras. Contohnya begini ya. Karena pada garis singgung persekutuan luar, maka panjangnya garis singgung persekutuan luar dan panjangnya jarak pusat kedua lingkaran dan panjangnya selisih dari dua jari-jarinya itu merupakan triple Pythagoras. Ini jari-jarinya dikurangi kan 9 kurangi 4 itu kan 5. 5 13 yang belum berapa? 12. Berarti jawabannya B. Jadi tidak perlu menghitung kalau kita hafal triple Pythagoras ya. Kita lanjutkan ke nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Banyak garis singgung persekutuan luar dari kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kedua lingkarannya itu saling bersinggungan luar. Ya, ini lingkaran yang besar, lingkaran yang kecil berpotongan di satu titik. Itu kedua lingkaran bersinggungan luar. Maka berapakah banyaknya garis singgung persekutuan? Nah, yang pertama kan ini saya gambarkan biar jelas ya. Nah, ini satu ya kan, garis singgung ini ya garis singgung lingkaran yang kecil, juga garis singgungnya lingkaran yang besar. Kemudian ini ya tahu sudah dua, masih adakah? Ada satu lagi yaitu ini. Nah, itu hanya sketsanya saja ya. Nah, berarti ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 buah garis singgung persekutuan ya. Nah, kita lanjutkan nomor 16. Banyak diagonal bidang pada kubus adalah titik-titik. Kalau kalian hafal, ayo ada berapa? Nah, kalau bingung kita gambarkan ya kubusnya. Sketsanya saja. Nah, masih ingat diagonal bidang? Bedakan dengan bidang diagonal ya. Diagonal bidang itu contohnya begini. Ini bagian alas kubus. Diagonalnya ada 2. Nah, ini diagonal bidang bagian bawah. 1, 2.
Nah, bidang bagian bawah mempunyai 2 diagonal. Tentu saja setiap bidang pada kubus mempunyai 2 diagonal. Padahal kubus itu mempunyai berapa bidang atau sisi? Ada 6 sisi. Tiap sisi punya 2 diagonal. Berarti ada berapa? 6 kali 2, yaitu 12. Diagonal bidang itu sama dengan diagonal sisi. Ya, diagonal bidang dengan diagonal sisi itu sama. Kita lanjutkan nomor 17. Banyak rusuk pada prisma segi 5 adalah titik-titik. Prisma segi 5 berarti alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Sekarang rusuk alas. Nah, kalau prismanya segi 5 berarti rusuk alasnya ada 5. Kemudian ada rusuk tegak. Rusuk tegak pada prisma segi 5 ada berapa? Tentu saja 5. Kemudian rusuk bagian atas ada berapa? Juga 5. Berapa jumlahnya? Yaitu 15. Jawabannya C. Mudah ya? Nah, berarti kalau prismanya segi 6 ya jawabannya ada 6 kali 3 ya. Gampang. Lanjut ke nomor 18. Bentuk sisi tegak pada segitiga. Bentuk sisi tegak pada 5 segitiga. Apapun bentuknya 5 alasnya ya, entah itu 5 segitiga, entah itu 5 segi 4, entah itu 5 segi 5 dan seterusnya, maka bentuk sisi tegaknya berupa apa? Yaitu berupa segitiga. Nah, lebih tepatnya adalah segitiga sama kaki ya. Terus nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gampang, ini harus bisa ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Rangkaian persegi di atas yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah titik-titik. Yang mana? Yaitu yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Kalau kalian bingung ya kalian salin di kertas, kemudian dipotong-potong, kemudian dicoba ya. Kita lanjutkan nomor 20. Sebuah balok mempunyai panjang 8 cm, lebar 4 cm, tinggi 6 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah titik-titik. Luas permukaan balok atau luas balok. Rumusnya 2 kali PL plus PT plus LT, ya kan? Sama dengan 2 kali P-nya tadi adalah 8, berarti 8 kali L-nya 4, berarti 8 kali 4, plus PT, P-nya 8, T-nya 6, plus LT, L-nya 4, T-nya 6. Paham ya? Sama dengan 2 kali 8 kali 4, 32, plus 8 kali 6, 48, plus 4 kali 6, 24. Sama dengan 2 kali, berapa ini? 2 tambah 8, 10, tambah 4, 14. Simpan 1, tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Tambah 2, 10. Betul ya? Berarti 2 kali 104, hasilnya 208. Satuannya cm kubik. Ada, yaitu di option D. Demikianlah pembahasan soal kali ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.